seluruhnya. Siap. Gerak. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa ridwan. Silakan.
ini kita akan mengadakan pembelajaran di pertemuan hari kedua. Ya. Namun sebelum ini kita mari mencek dulu lingkungan atau kebersihan lingkungan kelas kita. Dipersilakan. Bagaimana? Bagaimana bersih? Bersih. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ketua kelas, bagaimana tentang kehadiran dan para teman-teman semuanya? Hadir semua Pak. Hadir semua? Hadir Pak. Oke. Coba kita cek dulu kerapian pakaian kita. Silahkan cek kerapiannya. Perhatikan dulu yang belum rapi ya. Sudah rapi? Sudah Pak. Ini sudah rapi? Oke, itu sudah rapi? Sudah Pak. Tadi pada absensi, pada presensinya kita semua hadir. Oke, untuk memulai acara ini, pembelajaran ini, mari kita berdoa untuk mengambil keberkahan. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa kita bersama kita mendapatkan kesehatan, begitu juga dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita dengarkan dulu ya. Coba lihat dari depan ke depan. Oke, kita menyanyi bersama untuk memusatkan perhatian kita di kelas ini ya. Oke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk kita semuanya. Semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Baik, semalam kita telah belajar materi tentang apa? Tentang apa semalam? Hak dan kewajiban Warga. warga negara. Pelajaran kita yaitu submaterinya adalah hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Benar sekali. Pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu merupakan fokus yang akan kita selesaikan hari ini. Semalam kita telah menganalisis, kemudian mencari tahu bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban warga negara, terutama di bidang apa? Pendidikan dan kebudayaan. Masih ingatkah kalian itu? Masih ingat? Masih, ya. Semoga saja ingat. Dan kita akan melanjutkan presentasi. Presentasi yang semalam itu ada 2 kelompok, ya, yang sudah selesai. Yang presentasi 2 kelompok itu siapa saja semalam? Siapa kelompok yang sudah presentasi semalam? Kelompok 1. Ya, kemudian kelompok berapa? Kelompok 6. Oke. Terus untuk hari ini giliran siapa ini? Kelompok kelompok ketiga ya. Oke, baik. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita yang Bapak bilang semalam? Tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menganalisis atau mencari tahu dari berbagai sumber tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Oke. Baik. Yang presentasi hari ini kelompok berapa? Kelompok 3, baik. Bentar ya.
kira-kira sudah siap? Siapa yang semalam yang belum? Kelompok? Ini kelompok ke 5 ya. Keempat sudah? Belum ya. Oke. Baiklah, untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertengkaran karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki perangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial dan keberpanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban Indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apalagi masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderitakan karena hal ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya, untuk mendapatkan hak-hak dan untuk lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Unit hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 23 ayat 1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk bersekitar dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya
kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menerima hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebersamaannya setiap orang wajib tunduk kepada perbatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebesaran orang lain dan untuk memenuhi tautan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28 ayat 2 hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28 ayat 1 hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Turut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 ayat 1. Kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu 1. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan pengakuan sebagai warga negara. Dan pada ayat 2 syarat-syarat kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. 3. Pasal 28 kemerdekaan bersekitar dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengadilan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Oke, bagaimana? Sudah siap selesai presentasi? Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan bertanya. Silakan siapkan pertanyaan untuk kita share, ya. Untuk kita share, untuk kita gali informasinya. Setiap kelompok, ya. Setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajiban. Apakah kita sebagai seorang pelajar berkewajiban untuk membayar pajak? Tidak. Oke.
kalau belum bisa jawabannya silakan dilemparkan ke teman yang lain yang bisa menguatkan. Pertanyaannya apa tadi? Diulangi. Setiap manusia pasti memiliki kewajiban. Apakah kita sebagai seorang pelajar berkewajiban untuk membayar pajak? Ya, silakan kelompok yang lain bisa menjawab. Ya, boleh. Tidak, karena kita masih dalam tahap pembelajaran atau belajar dan sebenarnya kewajibannya hanya belajar dan belajar. Oke, bagaimana kira-kira jawabannya? Benarkah? Oke, baik. Setiap pelajar sebelum atau siswa yang belum mempunyai penghasilan tidak diwajibkan membayar pajak. Siapakah orang-orang yang berkewajiban membayar pajak? Adalah orang yang sudah berpenghasilan. Umumnya kalau masih dia di tahap belajar atau menuntut ilmu, tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Tetapi apa? Kewajiban dia adalah untuk belajar. Ya. Oke. Demikian penjelasannya tentang apakah pelajar itu atau siswa itu wajib membayar pajak. Jawabannya tidak. Apa alasannya? Karena tahap belajar dan tidak mempunyai pajak hanya dipungut ketika ada penghasilan kita. Kalau tidak ada penghasilan tidak dibayar pajak. Oke, baik. Kemudian dipersilakan kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan. Ya. Bagaimana cara Anda menghormati hak orang lain? Bagaimanakah cara kita menghormati hak orang lain? Ya, boleh dilemparkan. Menjawab syarat hukum. Ya, bagaimana kira-kira? Ada? Coba. Saling tenang rasa, menjaga hubungan baik di antara warga masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan ramah terhadap sesama. Oke, baik. Benarkah jawabannya? Benar. Ada yang bisa menambahi? Ya, silakan. Apakah melanggar hukum bisa dikategorikan pengingkaran kewajiban? Pak, coba diulangi. Apakah melanggar hukum bisa dikategorikan pengingkaran kewajiban? Ya, Iya, karena sekali benar. karena mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus didapati manusia, sehingga pembatasan hak mengemukakan pendapat merupakan pelanggaran hak. Ya, benar jawabannya. Cukup sekian diskusi kami. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan pilihan aplaus. Kemudian bagaimana? Ya, suasana kita masih apa? Semangat? Atau kurang semangat? Ya. Ya, boleh kita ice breaking dulu. Kembali dipersilakan untuk berdiri.
Bersatu. Tangguh. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Mandiri. Aspirasi. Nyaman. Terampil. Amanah. Prestasi. Sekali lagi ya, bisa? Lebih semangat ya untuk membantu semangat kita sekali lagi. Oke, silakan dipersilakan. Mata besar, hidung tomat, perut kucing, geol-geol. Bersatu. Tangguh. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Mandiri, aspirasi, nyaman, terampil, amanah, prestasi. Lanjut ke berikutnya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu 1. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia. 3. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara itu untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Pendidikan. Hak warga negara dalam bidang pendidikan warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Pasal tersebut juga menyatakan kalau setiap warga negara akan mempunyai hak untuk mendapatkan mutu pendidikan. Kebudayaan, bebas melindungi dan mengembangkan asli budaya. Meningkatkan taraf kehidupan dasar, jaminan sebagai masyarakat atau individu yang memiliki martabat. Sejahtera dalam menjalani kehidupannya seperti memiliki tempat tinggal, bergotong royong, bertoleransi. Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan, mulai pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.
kebudayaan, bebas melindungi dan mengembangkan hasil budaya, meningkatkan taraf kehidupan dasar, jaminan sebagai masyarakat atau individu yang memiliki martabat, sejahtera dalam menjalani kehidupannya, seperti memiliki tempat tinggal, bergotong royong, bertoleransi. Hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak terlepas dari peranan warga negara itu sendiri, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak warga negara dalam bidang pendidikan. Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Bagi warga negara yang mempunyai kelainannya fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 6. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan setelah adanya hak bagi warga negara. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan yaitu setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hak warga negara dalam bidang kebudayaan: menggunakan bahasa daerah, menikmati kebudayaan nasional, mendapatkan jaminan kemakmuran dan negara. Kewajiban warga negara dalam bidang kebudayaan: menghormati dan memelihara bahasa daerah, memelihara nilai budaya, menjaga kelestarian sumber daya alam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman sekalian, ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Sebutkan dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan. Oke, diulangi dulu biar kedengaran. Sebutkan dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan. Oke, silakan dilempar dulu ke yang lain untuk menjawab. Apakah ada kira-kira jawabannya? Ya, kelompok yang lain untuk menjawab. Ya, silakan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, benar. Jadi kita wajib menjunjung hukum. Ya, artinya kita taat terhadap hukum.
Apalagi hukum? Peraturan perundang-undangan. Apalagi itu? Norma. Oke, seperti yang ada di sini. Ini ya, kewajiban kita adalah taat pada undang-undang dasar dan norma. Apa itu norma? Hukum. Apa lagi? Hukum, peraturan. Contohnya apa misalkan? Misalnya norma yang ada di masyarakat. Norma. Terus norma apa lagi? Norma sikap. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Peraturan. Kalau di sekolah kita tentu ada peraturannya. Tentang peraturan sekolah harus kita benar-benar memang mematuhinya. Ya. Misalnya berpakaian rapi, tidak terlambat, tidak boleh alpa. Terus apa lagi? Tidak boleh cabut. Merokok termasuk apa lagi? Tidak boleh membawa handphone. Terus apa lagi? Apa? Melengkapi atribut pakaian. Tidak ribut di kelas. Apalagi banyak aturan kalau di kelas ya, di sekolah. Maka itu harus kita patuhi. Karena ini termasuk kewajiban sesuai dengan ini. Kewajiban mengikuti pendidikan. Kalau kita mengikuti pendidikan, kita yang berhak mendapatkan pendidikan. Kewajiban kita mematuhinya. Segala peraturan. Oke, bagaimana? Pakaiannya masih rapi? Ada yang tidak rapi? Tidak, Pak. Ada yang tidak rapi pakaiannya? Tidak, Pak. Oke, kembali lagi kita buka satu sesi pertanyaan lagi untuk kelompok ini. Boleh silakan. Yang sana dulu. Apakah hak dan kewajiban dapat dipisahkan? Kenapa? Ya, apakah hak dan kewajiban itu bisa dipisahkan? Itu aja pertanyaannya. Apakah bisa dipisahkan? Ada yang bisa menalar ini? Menalar jawabannya. Apakah hak dan kewajiban bisa dipisahkan? Dapat, Pak. Dapat. Seperti apa misalkan? Karena hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan menanggungnya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Yes, benar. Ada lagi yang bertanya? Mungkin untuk sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kemudian kelompok berikutnya yang mempresentasikan. Ya, silakan. 6 itu ya, silakan.
kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban di dalam. Bahkan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka wajib untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak akan seimbang antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak akan ada, tidak akan terjadi kesejahteraan sosial berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagaimana seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk mengubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah mengubahnya, walaupun rakyat banyak menderita. Karena hal ini, mereka lebih memilih bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang belum mendapat haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari diri kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan hak berupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
pengetahuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak terlepas dari peranan warga negara itu sendiri, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak warga negara dalam bidang pendidikan. Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 6. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan setelahnya hak bagi warga negara. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Bagaimana cara kita mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Caranya dengan melengkapi suatu hal yang sudah menjadi milik kita atau hak, dan menjalani sesuatu hal atau kewajiban. Semua orang memiliki hak yang berbeda yang harus dijalankan dengan kewajiban yang kita miliki. Apakah seorang anak yang tidak mempunyai apa-apa harus mendapatkan kewajiban? Mendapatkan hak. Apakah seorang anak yang tidak mempunyai apa-apa wajib mendapatkan pendidikan? Artinya apa maksudnya soalnya itu? Orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu, yang prasejahtera, yang kondisi fisiknya misalnya disabilitas, cacat, apakah dia berhak mendapatkan pendidikan? Bagaimana jawabannya kira-kira? Berhak. Kenapa dia berhak? Karena Hasilnya juga masih kita yang taat belajar, tidak bisa dan setiap orang mempunyai Ya, pemerintah mewajibkan sekolah minimal 12 tahun. Apapun latar belakangnya, apapun statusnya, maka dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas. Itu jawabannya. Ya. Misalnya apa? Orang yang disabilitas, ada khusus pendidikan mereka khusus. Misalnya orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, bisakah berhakkah mereka mendapat pendidikan? Berhak. Kenapa? Karena mereka juga butuh pendidikan. Maka pemerintah memfasilitasinya dengan membuat pendidikan khusus. Biasanya dibuat di sekolah luar biasa. SLB, sekolah luar biasa. Cara mendidiknya pun tidak seperti orang yang normal, tetapi ada trik-trik khusus dan kurikulum khusus untuk penyandang disabilitas. Tahu apa disabilitas? Yang berkekurangan secara fisik maupun mental.
Ya kan banyak di sekitar kita yang seperti itu. Adakah pernah kalian lihat yang seperti itu? Pernah kan ada di lingkungan kita yang tidak bisa berbicara, yang mentalnya juga tidak naik, tidak seperti anak-anak pada umumnya, tapi mereka menyandang disabilitas itu. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, kelompok pertama, kelompok 1 ingin bertanya tadi, silakan. Apakah memilih dan dipilih termasuk hak warga negara kita? Apakah dipilih dan memilih termasuk hak warga negara? Termasuk kali itu? Termasuk jawab. Termasuk kali itu? Termasuk. Dipilih dan memilih. Bagaimana? Berhakkah kita dipilih atau memilih? Berhak. Ini kita fokuskan dulu ke sini, bela negara. Ini bela negara kan? Iya, Pak. Membela negara kita itu adalah hak kita dan kewajiban kita juga. Ini. Seperti apa kira-kira contohnya hak kita untuk bela negara? Masuk ke pendidikan bela negara, berhak kita menjadi keamanan, berhak. Apa kewajiban kita? Mempertahankan keutuhan negara kita dari rongrongan penjajah atau bangsa asing. Ini kewajiban kita, ya. Ini kewajiban kita membela negara kita. Kalau kita tidak membela negara kita, maka negara kita akan roboh. Dari mana saja tantangannya untuk negara kita? Tantangannya ada dari dalam dan luar negeri. Apa tantangan yang dalam negeri? Misalnya apa? Narkoba, teroris, apa lagi? Hah? Minuman keras, apa lagi? Dari dalam negara kita, judi. Oke, dari luar negeri, apa tantangannya? Smartphone, game online. Ya, tantangannya dari luar negeri, campur tangan negara asing. Bidang politik, bidang keamanan kita, bahkan ingin menyerang negara kita. Itu tantangan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menjaganya, terus membela. Nah, itu makanya di sini ada bela negara. Fokus kita apa? Fokus kita adalah yang kita pada pembelajaran hari ini adalah di bidang apa? Bidang pendidikan dan kebudayaan. Ya, silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang ada lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saja ke kelompok berikutnya, kelompok 6 ya. Oke. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
warga negara dalam bidang kebudayaan. 1. Menghormati dan memelihara bahasa daerah. 2. Memelihara nilai budaya. 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Ini sesi pertanyaan ya, tanya jawab. Ya, Pak. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Sebagai warga negara. Apalagi yang lain kewajiban kita Saling menghormati budaya dan di bidang pendidikan ini? Di bidang pendidikan. Oke, silakan menjawab yang lain. Taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Taat pada norma-norma yang berlaku. Mengikuti pendidikan dan membayar pajak. Apakah pembatasan menyatakan pendapat termasuk bentuk pelanggaran hak warga negara? karena mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus didapati manusia, sehingga pembatasan hak mengungkapkan pendapat merupakan pelanggaran HAM. Oke, baik. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah sudah terlaksana presentasi dari semua kelompok, ya. Jadi intinya kita mengenai hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, tentunya pemerintah sangat memperhatikan ini, hak-hak dari para insan pendidik, insan yang mendidik, peserta didik atau siswa. Hak-haknya, kewajiban kita adalah untuk apa? Kewajiban kita adalah mematuhi segala peraturan pendidikan. Di bidang kebudayaan, apa? Haknya, hak kita mengembangkan kebudayaan kita masing-masing. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah memelihara, menjaga serta mengembangkannya untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Aplaus untuk kita semua. Kemudian Bapak memberikan tes, ya. Bapak memberikan tes. Lihat di LKPD. LKPD ada beberapa pertanyaan, ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini kalian kerjakan ya. Sekarang juga. Silakan dikerjakan.
ditulis ya jawabannya. Yang harus didapati manusia. Hak asasi manusia. Manusia yang harus dipatuhi. Semuanya sudah mendapatkan LKPD ya? Lembar kerja peserta didik. Ya Pak. Manusia memiliki hak asasi.
Oke, bagaimana? Sudah bisa sudah selesai? Saja. Oke, baik, semuanya sudah selesai, waktunya sudah habis. Pertanyaannya kita kumpulkan ya. Nah, kemudian ada di halaman berikutnya, yaitu tentang lembar observasi, ya, penilaian refleksi, ya. Saya akan menilai kalian, ya. Dan juga begitu. Oke. Ini kelompok berapa ya? 5, Pak. Kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya? Ini kelompok berapa ya?
ulang lagi kerjasama kelompoknya. Ini kelompok apa? Dua. Nah, kerjasama tingkatkannya dan kedisiplinannya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Ya, ditingkatkan lagi ya kedisiplinannya, kerjasamanya ya di dalam kelompok. Oke, baik. Sekarang Bapak memberikan evaluasi tentang dari pembelajaran kita. Ada sudah Bapak berikan lembarannya. Ya, Pak. Silakan diisi ya.
Oke, baik. Silakan anak-anak dikumpulkan mulai dari alfabetnya sebelum masuk leksinya ya. Oke, silakan bawa timnya Bapak. Ini kita masuk acara terakhir penutupannya. Sebelum penutupan kita sekali lagi ice breaking dulu ya. Ice breaking ya. Oke. Siapa yang memimpin ice breakingnya? Oke. Oke, silahkan. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Jadi ke depannya. Ya, Pak. Ya. Siap, tak, Bu? Siap. Aku badan. Mata besar, hidung tomat, perut buncit, geol-geol. Seperti satu. Tahu. Empat. Mantap. Empat. Mantap. Empat. Mantap. Mandi. Aspirasi. Nyaman. Terampil. Amanah. Prestasi. Siap, tak, Bu? Siap. Aku badan. Mata besar, hidung tomat, perut buncit, geol-geol. Lima satu. Tahu. Empat. Mantap. Empat. Mantap. Empat. Mantap. Mandiri. Aspirasi. Nyaman. Terampil. Amanah. Prestasi. Dari hasil proses pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan tentang materi? Banyak hak dan kewajiban. Warga negara. Sama dalam bidang apa? Kalian sudah memahaminya? Sudah dimengerti betul? Oke. Kemudian, apakah hari ini sangat menyenangkan? Ya, sangat senang sekali. Terima kasih. Kenapa senang sekali? Bagus, Pak. Menambah ilmu pengetahuan, kemudian Pembelajaran yang mendapati pembelajaran yang sangat inovatif. Tidak seperti lagi dengan pembelajaran yang biasa. Ya, Ini harus kita kembangkan ya. Ya, Pak. Supaya kita raganya ini senang. Ya, jiwa kita senang. Oke. Terus Bapak harap nanti setelah selesai ini kalian pulang ke rumah ya, istirahat. Ya, Pak. Oke, jaga kesehatan kalian ya. Ya. Selalu bekerja sama. Bergotong. Ya. Menemukan hal-hal yang baru dalam kehidupan Ya, kalian. Pak. Supaya kalian menjadi apa? Menjadi manusia yang berilmu,
Keres seutuhnya ya, dan menjadi manusia yang selalu bersyukur. Oke. Oke. Kepada ketua kelas, apakah kita siap untuk mengakhiri atau menutup acara ini? Siapkah ketua kelas? Pak. Oke. Di akhir acara kita ucapkan alhamdulillah. Ketua kelas. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk kita semua dan apresiasi. Pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa lagi dengan suasana penuh keceriaan, penuh kesenangan, penuh kebahagiaan dan penuh ilmu. Baik, demikian saja dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.